Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang solusi jalan keluar dari sholat Jumat dengan kapasitas daya tampung dengan jumlah yang sangat terbatas diakibatkan karena soft yang berjarak. Sebagaimana kita ketahui bahwa di masa new normal ini kita dianjurkan untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu posisi soft berjarak antara 1 meter atau 1,5 meter. Jadi tentu saja kapasitas daya tampung dan jumlah harus dibatasi, yang biasanya 100% menjadi hanya sekitar 40 atau 50%. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi membeludaknya, mengatasi banyaknya melubernya jamaah masjid pada saat sholat Jumat? Nah, mari kita mengkaji bagaimana solusi cara untuk mencari jalan keluar membeludaknya jamaah sementara harus dibatasi antara 40% sampai 50%. Ikuti kajian selanjutnya. Untuk menjawab pertanyaan mengenai solusi jalan keluar bagi masjid-masjid dengan kondisi yang terbatas. Jadi terkadang masjid tersebut itu tidak memiliki lantai 2, tidak memiliki teras, tidak memiliki halaman yang cukup. Nah, sehingga dalam keadaan seperti ini, maka sebagai solusinya, sebagai jalan keluar, yaitu dia perlu untuk menyerahkan atau mempersilahkan jamaah sholat Jumat mencari tempat yang lain yang boleh bukan merupakan masjid. Di antaranya adalah aula, gedung pertemuan, musola, atau mungkin di situ ada halaman yang luas atau pinggir jalan yang kira-kira ada tempat berteduh yang memungkinkan untuk sholat Jumat. Nah, bagaimana dasar hukumnya sehingga diperbolehkan untuk sholat Jumat di luar masjid di berbagai tempat tersebut? Maka kita kembalikan kepada kitab-kitab fikih dengan dalil-dalil dasar hukum yang berikut ini. Hampir semua mazhab 4, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan untuk melakukan sholat Jumat yang berada di luar masjid. Misalnya kita cek di dalam penjelasan Imam Nawawi kaitan dengan mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' juz 4 halaman 586 dinyatakan was-sahihu huwal wajhul awwalu wa huwal jawazu fi mawdi'aini wa aktsara bihasabil hajati wa usril ijtima'i, yang artinya pendapat yang benar, pendapat yang lebih diterima bahwasanya dibolehkan. Jadi dibolehkan untuk melakukan sholat Jumat di beberapa tempat, baik 2 atau 3, yang sesuai dengan kebutuhan karena sulitnya ada kumpul. Karena itu maka diperbolehkan di tempat-tempat yang lain selain masjid. Adapun dalil yang kedua, misalnya kita cek juga di dalam mazhab Hambali dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifati Rajih minal Khilaf dinyatakan la yajuzu iqamatuha fi aktsar min mawdi'in wahid idza lam yakun hajatun, yang artinya bahwa tidak boleh kita melakukan sholat Jumat di beberapa tempat selain masjid kecuali di situ ada hajatnya, ada kebutuhan, ada sesuatu yang memang di situ mengharuskan untuk di luar masjid, maka hukumnya dibolehkan. Terutama pada masa pandemi Covid ini adalah merupakan satu hajat, satu kebutuhan. Selanjutnya di dalam pendapat mazhab Hanafi ternyata juga diperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat di luar masjid. Ada satu statement dari pengarang Ibnu Abidin dalam kitab Durrul Mukhtar ala Raddil Mukhtar juz 2 halaman 144, wa tu'adda fi misra wahidin bi mawadhi' katsira
mutlaqan 'alal madhab wa 'alaihi fatwa. Maksudnya bahwa artinya bisa dilakukan sholat Jumat itu di beberapa tempat, ya, dan ini sesuai dengan madhab Hambali, madhab Hanafi, dan di situ fatwa di dalam madhab Hanafi. Sebagai tambahan, ada juga pernyataan dari Syekh Muhammad Syamsul Haq di dalam kitabnya Aunul Ma'bud Syarh Ibni Sunan Abi Dawud halaman 281 juz 3 dinyatakan wa dhahabal ba'du ila ishtiratil masjidi qal li'annaha lam tuqam illa fihi wa qala Abu Hanifata wa Syafi'i wa sairul ulama innahu ghairu syartin wa huwa qawiyun, yang artinya bahwa ada sebagian ulama menyatakan harus sholat Jumat itu berada di masjid, tetapi Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, dan ulama-ulama yang lain menganggap bahwasanya itu bukan syarat mutlak. Harus masjid itu tidak merupakan syarat, tetapi boleh dilakukan di tempat yang lain, ya, musola, aula, gedung pertemuan. Dan ini adalah wahwa qawiyun, adalah pendapat yang sangat kuat. Berdasarkan 4 redaksi dalil-dalil dari berbagai mazhab dan termasuk juga tambahan dari pengarang kitab Aunul Ma'bud, dinyatakan bahwa dibolehkan untuk melakukan sholat Jumat di luar masjid. Jadi misalnya aula, gedung pertemuan, ada lapangan dan tempat-tempat yang sekiranya bisa untuk dilakukan sholat Jumat, maka ini dibolehkan. Karena di dalam Islam bahwasanya tempat sholat itu bukan hanya masjid saja. Karena Rasulullah SAW telah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan aku, kata Nabi, satu keistimewaan bahwa tanah, ya, tanah selama suci maka bisa dijadikan masjid, ya, tahuran, dan dijadikan tempat, jadikan sesuatu yang suci, bisa untuk tayamum, bisa untuk tempat sholat. Nah, berdasarkan hadis Nabi ini, maka fleksibilitas sholat Jumat, ya, termasuk juga sholat yang lain, ini tidak harus dilakukan di masjid selama di situ tempat ini suci, bersih, ya, dan terlindung dari berbagai macam kotoran, maka ini sholat tersebut hukumnya sah. Termasuk juga sholat Jumat ini bisa dijadikan tempat di berbagai tempat selain masjid. Sebagai kesimpulan, sebagai solusi, sebagai jalan keluar supaya jamaah tidak membeludak, dan ketika kita kembalikan ke rumah untuk sholat zuhur, ini nampaknya akan menyakiti hati mereka. Jadi kita harus fleksibel sesuai dengan pendapat-pendapat imam madhab tadi, menyatakan bolehnya untuk sholat Jumat di berbagai tempat, diantaranya aula, gedung pertemuan, musola, dan tempat-tempat di jalan selama itu suci bersih. Maka ini merupakan solusi sehingga jamaah yang sekian besar tersebut akibat tidak tertampungnya hanya 40-50%, ini semuanya bisa melakukan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita kali ini. InsyaAllah dilanjutkan lagi kajian-kajian berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.